Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang pengadilan hak asasi manusia. Sebelumnya terlebih dahulu, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Saya Kintara Rayana Indita. Saya Aisyah Anggita. Dan saya Dewa Pastika. Saya Rizky Melani. Sebelumnya, kami akan menunjukkan materi yang akan dijelaskan pada pemaparan pada hari ini. Ada definisi dari pengadilan HAM, kemudian kami akan menjelaskan mengenai struktur pengadilan HAM, dilanjutkan dengan pemaparan tujuan, tugas pokok, dan fungsi dari pengadilan HAM itu sendiri. Kemudian juga ada contoh kasus dari pengadilan HAM. Berikutnya kami akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia dan memiliki keberadaan yang dipercayakan sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari bagian kehidupan manusia, serta merupakan bentuk respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang dapat membuat kehidupan manusia terancam. Terlebih lagi sebagai hak asasi manusia pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Definisi. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mendasari pengadilan hak asasi manusia sebagai suatu jenis pengadilan yang dikhususkan untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan tertentu, serta sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana karena kejahatan yang merupakan bagian dari kewenangan pengadilan hak asasi manusia juga termasuk sebagai perbuatan pidana. Pengadilan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia secara hukum menjawab bahwa Indonesia mau dan mampu dengan sungguh-sungguh mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti yang diamanatkan pada Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional mengenai hak asasi manusia, serta peradilan pidana internasional. Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia menganut asas retroakti yang meyakini arti mengadili pelanggar hak asasi manusia yang berat yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang kedua, struktur hak asasi manusia. Menurut undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia, pengadilan hak asasi manusia sendiri memiliki kedudukan sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum di Indonesia. UU Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau peraturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan, di mana yang berwenang adalah Komnas HAM, sampai pengaturan tentang majelis hakim, di mana komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa. Dalam pengadilan ini, komposisi hakim ada 5 orang yang mewajibkan 3 orang diantaranya adalah hakim. Pengaturan yang sifatnya khusus ini didasarkan atas karakteristik kejahatan yang sifatnya extraordinary, sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang seharusnya sifatnya khusus. Harapan atas adanya pengaturan yang sifatnya khusus ini adalah dapat berjalannya proses peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat secara kompeten dan fair. Efek yang lebih jauh adalah putusnya rantai impunity atas pelaku pelanggaran HAM yang berat, dan bagi korban adanya pengadilan HAM akan mengupayakan adanya keadilan bagi mereka. Peradilan HAM harusnya berdiri sendiri, independen, sejajar dengan Mahkamah Agung. Karena yang akan diadili dalam pengadilan HAM tersebut adalah para penguasa, para pembuat kebijakan yang melakukan penindasan terhadap kemanusiaan. Jika peradilan HAM masih berada di bawah peradilan umum, maka yang terjadi adalah pembodohan hukum. Ibarat makan buah si malakama, tidak dimakan bapak mati, jika dimakan ibu mati. Akhirnya banyak kasus pelanggaran berat HAM terkatung-katung dan raib tanpa ujung. Kebijakan menempatkan pengadilan HAM berada di bawah lingkup pengadilan umum. Sama saja artinya kita memandang pelanggaran HAM sebagai kejahatan biasa, seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan sebagainya. Tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pengadilan HAM bertujuan dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang terjadi dan bersifat pelanggaran HAM berat. Maka, setiap pelanggaran HAM yang terjadi akan diperiksa dan juga diputuskan oleh pengadilan HAM yang berada di wilayah atau daerah yang bersangkutan. Dalam tugasnya untuk
memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM sendiri, setidaknya ada 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama, di dalam wilayah teritorial Indonesia. Seluruh pelanggaran yang masih berada di dalam batas teritorial wilayah Republik Indonesia, maka menjadi tanggung jawab maupun kewenangan dari Pengadilan HAM. Perkara atau pelanggaran HAM tersebut akan diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM di Pengadilan Negeri daerah hukum yang bersangkutan. Hal ini disebabkan setiap negara dengan batas teritorialnya masing-masing, memiliki dasar hukum dan juga Pengadilan HAM negaranya masing-masing. Sehingga antara suatu negara maupun pemerintahan tidak bisa ikut campur terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di negara maupun wilayah lainnya. Yang kedua, di luar batas teritorial Indonesia, apabila pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka Pengadilan HAM Indonesia masih memiliki kewenangan untuk mengatasi atau ikut campur dalam perkara tersebut, walaupun memang terjadi di luar batas teritorial Indonesia. Yang ketiga, pelanggaran HAM oleh seorang di bawah 18 tahun. Kewenangan Pengadilan HAM yang juga dibatasi, sehingga Pengadilan HAM tidak bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang masih berumur di bawah 18 tahun. Saat kejahatan dilakukan, maka apabila pelanggaran HAM terjadi dilakukan oleh anak tersebut masih di bawah 18 tahun, maka pelanggaran perkara HAM tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari Pengadilan HAM. Pengadilan HAM atau Human Rights Court bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Fungsi. Berikut adalah fungsi dari Pengadilan Hak Asasi Manusia. Karena setiap pengadilan maupun lembaga yang dibentuk pastinya memiliki fungsi dan wewenang masing-masing, termasuk juga Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengadilan khusus hak Pengadilan khusus hak asasi manusia sesuai dengan dasar hukum yang berlaku memiliki fungsi untuk memeriksa dan juga memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi. Pelanggaran tersebut baik yang terjadi di dalam wilayah Indonesia atau teritorial NKRI maupun juga yang terjadi di luar wilayah Indonesia, tapi dilakukan juga oleh WNI dan yang masih berhubungan dengan WNI. Kedua, Pengadilan HAM ad hoc berfungsi untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum dasar hukum pengadilan HAM yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diberlakukan. Ketiga, itu menjamin penegakan HAM. Penegakan HAM yang dilakukan harus sesuai dengan penegakan hukum maupun aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan nantinya. Maka sebab itu, penegakan hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Keempat, menjamin kemajuan hak asasi manusia. Karena tidak hanya untuk menjamin penegakan HAM saja, tetapi Pengadilan HAM juga berfungsi untuk memajukan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah tentang perlindungan hak asasi manusia bagi setiap manusia atau warga negara Indonesia. Kelima, ada pengkajian instrumen hak asasi manusia. Hal ini dimasukkan agar instrumen yang diberlakukan seperti lembaga HAM, dasar hukum HAM, maupun yang lainnya dapat dijalankan maupun berlangsung dengan semestinya. Apabila instrumen HAM yang berlangsung tidak sesuai, maka dapat pula memicu adanya ketidakstabilan dalam penegakan HAM, termasuk bagi pengadilan HAM itu sendiri. Keenam, meningkatkan kesadaran akan HAM. Berfungsi untuk meningkatkan kesadaran akan HAM. Semakin tinggi kesadaran HAM, maka semakin rendah resiko pelanggaran HAM terjadi. Oleh sebab itu, perlu untuk peningkatan kesadaran akan HAM, baik dengan media lembaga HAM, media pendidikan, media komunikasi, dan lain sebagainya. 4. Contoh kasus. Kasus pembunuhan Munir. Pada 21 September 2020, Komite Aksi Solidaritas Munir atau KASUM bersama beberapa kelompok masyarakat sipil menuntut pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib ditetapkan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Namun, sejauh ini Komnas HAM belum menanggapi atau mengklasifikasi kasus ini sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Fakta bahwa kasus Munir tidak tergolong pelanggaran berat hak asasi manusia justru menghambat penyelesaian kasus Munir melalui pengungkapan fakta yang jelas di pengadilan. Komnas HAM diyakini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling serius.
terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua, pembunuhan Munir merupakan serangan sistematis yang ditujukan langsung kepada masyarakat luas dalam pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketiga, fakta yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa Badan Intelijen Negara atau BIN, dalam hal ini Badan Intelijen Negara terlibat dalam perencanaan dan eksekusi pembunuhan Munir, sebagaimana diatur dalam catatan pasal 9. Itu memenuhi unsur pembunuhan. Dari hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia, fakta bahwa kasus Munir ternyata tidak menjadi pelanggaran berat HAM, ialah kebenaran dalam mencari keadilan, mengingat mekanisme yang biasa, kejahatan umum hanya dapat menghukum pelaku pelapangan. Pembunuhan yang dapat menghambat upaya pengungkapan karena kasus Munir tergolong pelanggaran berat hak asasi manusia. Maka kita memasuki babak baru melalui mekanisme pengadilan hak asasi manusia, di mana Komnas HAM sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penyidik. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus pembunuhan Munir adalah hak warga negara untuk memperoleh kebenaran belum terpenuhi oleh pemerintah. Hingga kasus pembunuhan Munir masih menjadi misteri, apalagi dengan dibebaskannya tersangka yang dinyatakan tidak bersalah. Kasus ini belum mencapai kesimpulan hukum karena satu-satunya fakta yang diketahui adalah Munir sengaja dibunuh, tapi siapa pelakunya? Apa kepentingannya, motifnya, serta segala bentuk konspirasi jahat yang masih belum jelas. Kesimpulan yang terakhir, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengatasi maupun menangani pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di suatu wilayah. Ini yang dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM, dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara tertentu. Upaya HAM tetap dihormati, tidak dibatasi dan tidak dilanggar, baik secara nasional, regional, maupun internasional. Maka penegakan hukum melalui mekanisme peradilan baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Peradilan HAM adalah peradilan khusus, menyangkut instrumen khususnya maupun institusi dan proses peradilannya. Berikut dengan demikian berakhirlah pemaparan oleh kelompok 5 pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cynthia sebagai dosen pengampu karena telah membimbing kami dalam akhir kata kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan kepada Ibu Cynthia dan kepada Tuhan Yang Maha Esa kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.